warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa fi ayatin ukhra wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Kita memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah, puja dan puji yang setinggi-tingginya, syukur yang sedalam-dalamnya. Alhamdulillah, Allah telah menghidupkan kita setelah mewafatkan kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kenapa di dalam Al-Quran kita tidur itu disebut wafat atau meninggal atau mati? Karena kita sedang tidur itu, Bapak dan Ibu, tidak menyadari apa yang terjadi di sekeliling kita. Maka kerap kali orang tertidur enak itu rumahnya kemalingan. Dia tak tahu. Pagi-pagi besok kunci sudah patah, pintu sudah kupak, harta sudah diambil. Baru tahu. Walaupun orang tidur itu biasanya kebanyakan napasnya lebih keras dari orang bangun. Bahasa Indonesianya ngorok, bahasa awaknya bakaruh. Banyak bapak-bapak orang bakaruh itu kareh bunyinya sadang lalu tu daripadanya bernapas ketika bangun. Maka Allah mengistilahkan orang tidur itu mati. Ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Setelah kita dihidupkan kembali oleh Allah, kita mulai beraktivitas. Sesuai dengan seruan Allah itu, apa aktivitas kita? Bagi yang berkesempatan, tatajafa junubuhum anil madaji'. Kalau kita yang telah tua-tua ini, Pak, itu tak ada yang akan terbangun setengah 7 pagi itu. Saya tadi jam 3:15 langsung mandi. Setelah mandi, salat tahajud. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, kaum muslimin,
selesai salat tahajud itu 8 rakaat, harilah jam 4 lewat 5. Ambo jago nak leh. Dia sudah pergi ke sumur, mandi, masih nonton buang elu. Selesai itu saya tambah dengan witir. Bapak-bapak hari rinai-rinai baakoy. Mungkin kalau jo motor ya susah juga baik. Ya kan? Karena dengan mobil bapak-bapak rupanya saja dari Pasar Bacang sampai kemari labe bana hujan. Para jemaah, makanya kita juga tidak banyak yang datang. Karena titik hujan itu labe. Mudah-mudahan kita yang datang ini dicurahkan pula pahala oleh Allah sebanyak tetes hujan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, sesudah kita puasa Ramadan, hari Rabu tanggal 12 Mei, begitu azan maghrib berkumandang, selesai kita salat maghrib, kemudian langsung imam mengambil pengeras suara ini, takbir. Kenapa kita harus bertakbir? Sedangkan takbir itu sudah kita baca setiap gerakan salat. Yang berbeda satu saja Bapak Ibu. Apa itu? Ketika i'tidal itu bacaannya Sami Allahu liman hamidah. Selain dari itu Allahu Akbar. Kenapa kita bertakbir semenjak matahari terbenam, sesudah salat Isya, habis salat subuh, kita tiba di lapangan di masjid untuk salat Id, takbir lagi. Batas waktunya setelah khatib turun mimbar untuk Idul Fitri. Bapak-bapak, jawabannya apa? Kenapa kita bertakbir? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita telah cukup walitukmilul iddah, bilangan puasa kita itu cukup. Kebetulan untuk tahun ini berjumlah 30 hari. Abisanya cukup puasa kita itu 30 hari ala ma hadakum, atas petunjuk dan bimbingan Allah kepada kita. Jadi di dalam beramal ini tidak ada satu pun yang akan kita banggakan. Kenapa? Dengan kekuatan, kemampuan, kesehatan yang diberikan Allah, baru kita bisa beramal itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang terhormat, sudah tualai sempurna pula salat tarawih kita selama 30 malam. Ada orang yang tidak sempurna puasanya dan tarawihnya, ada. Dia diserang penyakit ketika Ramadan itu. Sakit dia. Dalam sakit itu Allah menurunkan dispensasi. Apa itu? Boleh tidak berpuasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Ini rukhsah namanya. Bahasa Inggris yang telah diindonesiakan dispensasi. Bahasa Arabnya rukhsah. Bahasa kitanya keringanan diberikan oleh Allah. Bayar nanti pada hari yang lain setelah engkau sehat. Ada orang yang meninggal di bulan Ramadan? Ada. Salah satunya buya kita, guru besar UIN, Profesor Dr. Haji Masnal Jazuli. Dalam janji bapak-bapak, beliau itu khutbah
di Masjid Al-Mubarak, stasiun kereta api Bukit Tinggi. Tapi tak jadi lagi karena meninggal. Itulah sebabnya kita yang datang ini, kenapa kita bertakbir di hari raya itu, semuanya terlaksana karena petunjuk Allah dan tenaga yang diberikan Allah. Sudah tu kita tahu juga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, saumu Ramadan mu'allaqu bainas sama'i wal ard. Puasa Ramadan itu terkatung-katung antara langit dan bumi. La yarfa ilallah, tidak diangkat oleh malaikat ke hadirat Allah illa bi zakatil fitri, kecuali dengan membayar zakat. Inilah zakatnya yang istimewa. Kalau zakat yang lain, Pak, itu sampai satu nisab dan cukup haulnya. Dan orangnya yang punya mata pencaharian, berarti orang dewasa. Apakah itu zakat padi, apakah itu zakat gandum, apakah itu zakat binatang ternak, apakah itu zakat mal, apakah itu zakat tijarah, apakah itu zakat profesi sebagai pegawai, apakah itu zakat rikaz. Kadang-kadang Pak, orang sedang basiang ladang, ya kan? Abatamu dinyo granat meledak kanainya. Kadang-kadang ada orang basiang ladang tapi ameh dinyo. Ameh petak-petak kah? Ya kan? Itu harta rikaz, itu harta terpendam yang didapatkan itu zakatnya 20%. Jika ada ibu besok berasihan pekarangan, ya kan, basuh ameh dalam tanah tu, keluar zakatnya 20%. Tapi zakat fitrah, ya kan, ambo nalah mencuba Pak, bertahun-tahun zakat fitrah tu ambo bayar untuk 7 orang. Baik tu, ambo, ibu, anak berlima. Harus dibayar, anak tu tak boleh hidup. Karena anak-anak kena zakat fitrah itu. Kalau ada istri kita yang hamil berat, kemudian dia sakit pagi hari raya itu, akan melahirkan. Pas khatib bakutbah, lah selesainya bakutbah tinggal mendoa selesai. Lah iya nak, khatib alun turun lah, atau dibayar zakat fitrahnya untuk tahun itu. Tapi kalau dia lahir setelah khatib turun mimbar, zakat fitrahnya tahun datang. Untuk puasa tahun kini Pak, cie sembo membayar zakat fitrah. Anak nan balimo nyola basuami lah babini inyo lah membayar untuk dirinya lah, jo anak-anaknya. Ba mengko cie se Pak Ustaz membayar lah, ibu lapai dari Bayang kata lauk, Balimbiang Kampung Rambatan, Kampung Perak tanahnya tinggi, bada buah ombak di Muaro, riak memacah katapian, tasinta badan jago lalu, dicalik kiri jo kanan, dipandang suuk jo kida, kawan sakasu nan lapai, jatuh badare ayamato, ka Allah doa dipanjian. Cubalah dapat kematian bini kena. Anda dibayar zakat fitrahnya lah, abadan seorang saya dibayar lah. Barangnya Pak, nan sarancak-rancaknya bareh sampai puluhan ribunya. Kalau dipitihkan,
Ini bisa menghalangi puasa kita tidak diangkat ke hadirat Allah. Atulah kita bayangkan, sia nama ki harasaki, awak menyalurkan sesuatu Pak. Rasaki dari Allah dipulangkan untuk jalan Allah. Nan magia Allah. Jadi kalau istilah bahasa Minangnya, saluang titian naso, pambuluh titisan aye. Ya kan? Itu saja. Kita menyalurkan, tidak punya kita. Karena apa? Lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah, kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan di bumi. Berkat ada petunjuk dari Allah, itu bisa terlaksana semuanya. Itulah sebabnya kita bertakbir. Tapi babatih Pak, tidak sama je hari raya Adha. Hari-hari Dayurat Maghrib besok hari ke tanggal 10 kita takbir. Tanggal 11 takbir. Tanggal 12 takbir. Tanggal 13 takbir. Hari Raya Haji sudah salat Id itu tidak boleh Pak. Ada juga pengurus musaji, jo imam musaji nan tak tahu. Alhamdulillah kaum muslimin, hari Rabu sudah salat zuhur jo pengajian zuhur di musaji Mutatahirin Padang. Ambo pulang jo anak. Dan nomor 2, kaum muslimin, buku terakhir tu dibasuh. Karena orang antar provinsi tidak boleh pulang, ya kan? Makanya bapak-bapak, ibu-ibu langang di jalan. Itulah pertolongannya. Hari raya-raya nan dahulu Pak, dari Payakumbuh ke Baso bisa sampai jam. Nah, saya khutbah di Masjid Istiqamah Guguk Randah sampai Koto Agam. Ada kakak itulah sering sakit, tak mungkin yo kawaso. Sudah salat hari raya di bawah de pengurus makan atau taruh sebab ke pekumbuh tu anak. Kapulang lalu ke situ tujuan, taruh ke Barula. Di Barula tu pas orang azan zuhur. Salat zuhur lah kami jo anak sinan jo cucu seorang. Cucu berdua. Sesudah assalamualaikum Pak, langsung imam tu memaci mi sampai betul Pak, ambo paciin tangannya. Pak Imam, maaf Pak Imam, dah ada takbir sesudah kita selesai salat Id, kecuali hari raya Haji. Ya kan? Tapi lain tak tersinggung. Oh itu Pak Jayut. Kadang-kadang ada orang yang tersinggung Pak, takbir saya tak boleh aja. Ya kan? Jadi semuanya ada diatur oleh Allah dan Nabi, tidak boleh sembarang. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah, boleh kita mendoa orang gaib, mendoa nangku, mendoa ninyek, mendoakan puyang, inyek unggah, inyek piui. Orang gaib lalu-lalu boleh. Tapi di mana? Sudah salat di musaji atau awak sudah salat tahajud di rumah, ya kan? Tidak ada Nabi menyuruh mendoa di kuburan. Ini Bapak, untuk kita ketahui kubur itu kita disuruh ziarah. Doanya cie senyo, awak ke masuk pintu pekuburan tu. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Selamatlah engkau wahai orang muslim yang berada di kubur ini. Insya Allah saya juga akan ke sini membaur denganmu. Itu saja. Ada orang lain. Jangan bertawasul dengan orang mati itu.
Walaupun yang mati itu orang mempunyai reputasi di bidang agama ketikanya itu. Jadi sebaik-baik kita berdoa itu di dalam rumah ibadah. Aku hendak di kubur itu sudah tidak dianjurkan abarati tojak lo sini. Di kubur itu. Ini ibadah yang tidak punya alasan. Nyoma manje basinggari mencancang balandasan kaji badalie kato babisa. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, semua yang kita lakukan tadi bagi kita yang hadir ini alhamdulillah sudah terlaksana. Bangko itu nana bocah lihat kini gua karena ni duit gua sampai kini. Berarti amal-amal kita kemarin sudah disampaikan oleh Allah. Ambola sampai pulang kampung laba tamu jo pemilih, laba liat lo ke Padang balik, laba tamu lo jo pagi go siko. Bagaimana amalan kita selanjutnya? Kaum muslimin kalau tarawih ya doje di bulan Syawal ko? Indah. Tarawih itu kan pengalihan salat malam agak dipacape. Tapi jangan diputuskan, ganti dengan salat tahajud walaupun tarawih tidak ada lagi. Ada orang saya tanya Pak, 10 kali dia tamat Al-Quran selama Ramadan. Berarti sekali 3 hari tamat dia. 30 hari tamat 10 kali. Namanya tadarus. Nyominangan di orang awak tadarui. Sebenarnya bahasa Arab tu tidak boleh diminangkan. Salahnya Pak. Di bahasa Pak, ialah taraja di orang itu. Namanya ini apa? Al-Quran. Tapi di kampung mo di Basoba kalau bertanya orang lah apa kajian naang Allah mengaji Quraannya. Quraan kan diselewengkan namanya. Walaupun itu bahasa kampung, sebenarnya spesial dengan kitab Allah ini tidak boleh diubah namanya. Al-Quran. Setelah Ramadan habis, kita tetap membaca Al-Quran dengan istilah tadarus tadi. Itu akar katanya darasa, yudarrisu tadarus. Kalau sama-sama apa tadarus tu karena memperbaiki bacaan harus ada yang qari. Untuk apa yang qari itu? Membetulkan bacaan kita yang belum betul. Tidak usah pakai mic, pakai pengerat suara. Cara membaca alun batu dimasuk alo kamik. Kulualawat. Atakat terdengar ke kampung terandam ni. Ya. Jadi tadarus itu akar katanya darasa. Sekarang bapak-bapak sudah banyak dibuka di rumah-rumah tahfiz. Bagi kita yang belum tepat bacaannya, namanya tahsin Al-Quran. Di kami itu lo keuntungnya ditampai kami Pak. Ada seorang qari dari wartawan dulu, akhirnya dapat bekerja. Terakhir beliau itu adalah camat, namanya Ustadz Wardas Tanjung. Itu juara baca Quran wartawan se-Asia Tenggara. Apa-apa kami nan tua-tua nan alun tablik bacaannya atiok pagi hari satu ko tahsin je Ustaz kerja tu. Sebab kalau bacaan Al-Quran ini tidak tepat,
Ndak iramanya dah Pak, bacaannya. Irama tu batiang ke suara tu. Ndak bisa sadonya orang pandai berirama. Itu tersangkut kepada suara. Ya kan? Coba dengar ada Pak kaum muslimin. Orang mengumandangkan azan saya, ndak sadonya suaranya rancak. Ada nak bantu itiak jauh saya. Allahu Akbar. Bantu itiak jauh. Ndak bisa Pak, yang mana itu model suaranya. Ada suara rancak. Itu peragi Allah juga. Di kalau baraja irama itu berarti yang ke suara jo nafas. Ya kan? Nah, perlu bacaannya, qiraatnya, makhrajul hurufnya, itu perlu. Membaca Al-Quran kau kita taruh ya jo walaupun puasa lagi. Nah, karena apa? Syawal bulan peningkatan. Sudah itu apa lagi? Di masjid-masjid, di musala-musala ada celengan untuk fakir miskin, ada celengan untuk anak yatim. Anak yatim itu bukan belanja di hari Lebaran saja, ada tahun ajaran baru, ada pembali sepatu sekolah. Walaupun puasa sudah berlalu, pembagian anak yatim sudah dibagikan oleh panitia sebelum hari raya. Yang celengan anak yatim itu kita isi juga setiap hari semampu kita. Untuk apa? Untuk tahun ajaran barunya nanti, untuk pembeli seragamnya. Jadi amal itu yang disukai Allah tetap bersambung, tidak putih-putih. Kapan kita berhenti beramal itu? Setelah kita meninggal. Kalau meninggal tidak bisa beramalnya. Kini nanti rusuhan orang cik Pak. Corona aku kan bertambah cadik gini. Nah, tapi jo cadik tu nyo aja lo awak menanggapi cadik. Nah, pertama, corona kaum muslimin membiarkan orang ndak nyo curigai dek corona ko orang berdesak-desak di kereta api. Laya Pak Caliat orang kalau di Jawa kan taruh kereta api itu rami. Anda ada di tagahan de corona, banyak tiket terjual. Tapi kamu saji nyok curigai de corona kau. Patang kau cameh kita tak salat Id lah. Jadi nampaknya nanti intena de corona kau orang Islam Pak. Orang Islam. Tadanga orang Islam ko kesalat rayo anyu we lo aturan de corona. Ini bapak-bapak. Nah, ko contoh hari Selasa Pak, hari Sabtu, hari Selasa. Ambo diundang de Fakultas Hukum Unan halal bihalal. Gedung baru tuh Pak. Nah, diatur kursi itu jarak-jaraknya siko kursi je senang je jamaah lagi kira-kira gak 100 orang lah dari Fakultas Hukum Unan. Diatur jaraknya, tak boleh rapi, tak boleh bersalaman begitu. Nah, ada nampak dia buat salam tu itu untuk silik power. Ada itu lah tinju. Iya kan? Tapi anehnya Pak, ambo diajak berfoto sudah mengaji itu. Foto tak ada barapian saya badan. Nah, sambayang disuruh jarak saf, berfoto di rapian badan, tak hebat corona tu. Cali ada Pak foto mau diunan tu beko di HP mo. Tak ada jaga jarak tu Pak. Ini bapak-bapak ibu. Kaum muslimin di musaji tetap disuruh orang serupa itu, tapi di gereja anda adik serupa itu beranilah orang Kristen di musaji Istiqlal petang malagu.
Jadi Islam ini sepanjang masa dapat tantangan dari orang-orang yang tidak senang dengan peraturan Allah. Akhir-akhir corona. Kemudian bapak-bapak, dengan ini ekonomi orang terganggu. Tapi awak tak boleh putus asa. Karena apa? Gerak orang dibatasi. Begini tak tentu orang lupa. Cuma kalau awak ke pasar, ke tempat rami, ada pakai jo masker kok. Tapi kalau ambo berkeyakinan pak, kalau awak ke kane de virus tu, tak kata ambil de masker tu kan? Tak kata ambil de masker, pasti kane. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dia mau larinya ke mana? Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya kan? Penerbangan haji umrah ke Makkah ditutup untuk orang Indonesia. Penerbangan ke Wuhan dibuka. Jadi arif selawat kita orang Islam. Jadi yang diserang itu supaya umat Islam ini bapak-bapak tidak berjamaah lagi. Tak payah naik haji lagi, tak payah umrah lagi. Ini bapak-bapak ini. Maka tantangan ke depan semakin berat. Ambolai karena mau virus puso nang ketibo. Kini ko kan virus corona namanya. Tibolo corona, tibolo virus puso nanti. Ingat. Ambo akan tetap datang ke masjid. Ini bapak-bapak. Nah. Kalau mati seumur ambo ko dakwaan. Bah, memanglah lewat dari umur Nabi. Ustaz Maznal Jazuli nak mati itu berapa? Lahirnya tahun 51, berarti umurnya lah 70. Ambo lahir tahun 52, lah 69. Kenapa mati itu lupa ini? Tak apa-apa nih. Kaum muslimin, masalah rasaki dengan adanya cobaan dan serupa gini kok jangan awak cabai. Rasaki itu hilang je bak gantinya dua. Contohnya bayi dalam kandungan nyo makan minum melalui asupan makanan yang dimakan oleh ibunya. Tak sambung ke pusing. Ketika bayi lahir, pusing itu dikarik. Putih rezekinya cie. Tapi diganti di Allah dua. Ma gantinya nan dua tu melalui punting susu ibunya. Kiri kanan. Dikeluarkan ASI. Putih rezeki cie, dia ganti dua di Allah. Selesai menyusu 2 tahun, habis rezeki 2 melalui ASI tadi, dia ganti di Allah hampir. Sampai awak mati. Nama nampak tu nasi lawak pauk sayur air. Bisa air kopi, bisa air sirup, bisa air jus, bisa air putih, bisa teh talua, bisa teh jahe. Pokoknya air. Sebab manusia bapak-bapak makanannya tu bercampur-campur. Kalau kabau pak makanannya sayur saja. Kalau harimau makanannya daging saja. Harimau tak makan sayur, kabau tak makan daging. Kalau awak kedua-duanya dilamir tu. Sayur dimakan, daging dimakan. Ya kan? Sampai gantinya setelah awak berhenti menyusu sampai meninggal.
Sudah meninggal, sarapan gantinya Pak Wabdi. Maka rezeki itu jadi rusuhan. Itu urusan Allah. Sajak dari kita menyusu dalam paru induk sampai menyusu jo induk setelah lahir, sampai dapat rezeki nampak melaki mati, asadonya dia ada Allah. Orang mukmin, orang musyrik, orang fasik, orang munafik, orang syirik dapat. Tapi setelah awak mati, gantinya nan salapan tu orang mukmin sedapat. Nama nan salapan tu pintu surga itu 8. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati dzumara. Diarahkan orang-orang takwa itu ke dalam surga berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ini bedanya Pak. Kalau orang kafir tiba di pintu neraka itu futihat, taboka seorang pintu neraka itu. Tapi orang takwa beriman tiba di pintu surga wa futihat, dan dibukakan pintu surga, dilayani. Wa qala lahum khazanatuha, berkata malaikat penjaga surga itu. Apa katanya? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamatlah engkau, masuklah dari pintu mana yang engkau sukai beserta orang yang masuk. Ini jadi salapan gantinya. Di walaupun galih kita cindua es hari paujan modeko jarusu alam. Ya Allah, galih hamba cindua jo es hari hujan panjang. Allah akan ganti nanti. Kalau satu awak mau urus rezeki, kau pak stres awak. Nabi lama mengecek rezeki, jodoh, kematian itu urusan Allah. Jangan satu awak mau urus. Dan disuruh tu mau usaha. Saja kerja apa bau sawo disuruh. Kalau mengalih buka kedai pagi supaya langganan jalari, agar prestasi itu mempunyai nilai yang baik. Kalau karajo jangan talai-talai, ya kan? Jangan pernah talai pergi karajo. Ambo tak pernah pak, tak pernah 36 tahun ambo karajo tak pernah talai. Sehingga aku dapat karyawan teladan. Hadiahnya tak tangguang-tangguang. Dia suruh pergi naik haji. Pergi naik haji itu pak, bertahun-tahun orang menabung. Iya kan? Aku dapat saya. Kalau awak ke sawah ke ladang, agi makan jawi sudah salat subuh, iya kan? Kemudian pukul 6 mulai membaca. Ya. Jadi bersegera seperti itu yang disuruh Allah. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Hasilnya itu Allah yang menentukan. Jangan dipikirkan itu, panik awaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, anak balimo nyo susun paku. Susun paku itu rapih, Pak. Serangkit masuk jadi tidak berapa jarak-jaraknya, sanawiyah, SMA, kuliah. Ingat apa caranya? Ternyata bapak-bapak semuanya dicarikan solusi oleh Allah. Ambo kalau hitung pak untuk anak kuliah gua, mungkin Nabi pitih ga 3 buah auto baru. Nyo ingin mengajar nilai ya, agi PT ya, atau awak ambil semester pendek. Mau dia tak kuliah, nak jalan dan mau terlupa. Ya kan? Kemudian ya, kok dia gese balanjo sekaligus ba ayat.
Lah dia pergi belanja sekaligus untuk sebulan. 23 hari lebih. Bagus lebih sana banyak fotokopi ya. Begitu. Tapi semuanya dapat tak? Tak tahu kita. Ini. Makanya kita manusia ini disuruh hanya berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah usahamu itu maksimal, fatawakkal 'ala Allah. Sarahan ke Allah. Jangan dipikir itu hasilnya. Fatawakkal, tapi engkau berusaha maksimal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu sangat cinta kepada orang yang bertawakal. Mudah-mudahan Bapak-bapak sampai kita meninggal amal kita meningkat. Amal yang telah lalu kita teruskan melaksanakannya. Batasnya setelah kita tidak hidup lagi di dunia ini. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Amilin suka tetap beramal setiap saat. Amin ya rabbal alamin. Itulah tausiah kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.